Pernyataan Inara Rusli soal kepastian hubungan pernikahan Siri dengan Ihsanul Fahmi justru memicu reaksi keras dari Ustadz Dery Sulaiman. Polemik yang awalnya berfokus pada keinginan Inara untuk memperoleh pengakuan hukum melalui isbat nikah melebar menjadi perdebatan prinsipil soal etika poligami dan tanggung jawab moral. Inara sebelumnya mendorong Wardatina Mawa agar segera menentukan sikap, apakah melanjutkan rumah tangga atau mengakhiri pernikahan demi kejelasan status semua pihak. Keinginan tersebut dinilai sebagai langkah untuk mempercepat proses isbat nikah dan memperoleh pengakuan sebagai istri sah. Menanggapi hal itu, Ustadz Dery menilai langkah tersebut tidak masuk akal karena isbat nikah mustahil dilakukan tanpa persetujuan istri pertama. Ia menekankan bahwa poligami memiliki syarat ketat, terutama keadilan dan tidak melukai pihak manapun. Menurutnya, jika sejak awal ada niat berpoligami, seharusnya ditempuh dengan musyawarah matang, bukan menimbulkan konflik. Ustadz Dery juga menyoroti pentingnya kehati-hatian perempuan dalam menerima pinangan, termasuk menelusuri status dan latar belakang calon suami. Ia menilai tidak logis jika seseorang menerima pernikahan tanpa tabayun menyeluruh, terlebih di tengah konflik yang belum selesai dan masih bergulir secara hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ih, mbaknya lupa amnesia apa bagaimana? Nih mbak ngaca. Nih, mbaknya kalau lupa aku ingetin. Nih, mbaknya dulu menceraikan mantan suaminya aja, seantero jagat raya aja juga tahu. Sampai-sampai nih ya dapat penghargaan Asmara tersilet di tahun 2023. Mbaknya lupa ya, tuh udah aku ingetin. Acak mata. Ini udah di menit-menit terakhir ya. Ini Denny Suwargo itu kayak udah capek banget gitu loh ngedengerin Inara ngomong tuh dari tadi, nggak ada kata-kata merendah dari dia, ngebenerin dirinya sendiri. Kayak dia tuh udah capek gitu loh. Denny Suwargo tuh kelihatan banget kalau ngobrol sama orang, dia interest apa nggak interest itu tuh kelihatan banget tuh. Ini mukanya kayak udah, kapan sih ini selesainya? Kapan sih udahannya? Tapi dia butuh durasi 1 jam. Lucu banget. Sabar ya Bang Denny, sabar. Penontonnya juga udah gregetan ini. Kalian pasti udah nonton kan Inara sama Densu itu. Yang gue bingung pas dia bilang, aku akan menuntut balik sih atas pencemaran nama baik. Loh, emang dulu Virgon nuntut balik? Enggak kan? Dulu si selingkuhannya itu, si gundiknya itu enggak kan, enggak nuntut balik kan, dia tahu dia gundik. Terus lu bilang karena dia bawa-bawa se Indonesia lah. Dulu lu juga gitu anjir, ngebawa-bawa se Indonesia, tapi mereka diem-diem aja karena mereka tahu mereka salah. Dan yang paling gue bingung itu pas lu bilang karena aku nggak merasa ada hubungan sama si ini gitu kan, terus aku juga nggak merasa ada komitmen gitu sama Ihsan, tapi aku sebagai seorang istri lah, maksudnya gimana ya, kenapa kalimat yang pertama sama yang kedua aja jadi kontra banget kayak gitu. Terus mamanya Virgon dulu juga bilang kalau misal Inara itu nggak sepolos yang kalian kira gitu. Ya emang terbukti kan sekarang dengan 7 video itu kalau emang Inara ini gacor. Ini urusan rumah tangga, kenapa harus semua tahu? Kenapa harus melibatkan banyak orang, melibatkan semua keluarga? Kenapa? Namanya orang punya keluarga, ada yang dihargai, ada yang dihormati, ada yang disantuni, nggak macam kau. Main diam-diam kau nikah. Aku juga istri, aku juga punya hak. Hak kau ilegal, bertahu kau. Kau itu istri yang tanpa disahkan negara, bertahu kau. Jangan lancang kali kau, seolah-olah kau yang paling punya hak kau. Sebetulnya suami itu bukan milik istri ya. Suami itu milik Tuhan, milik Allah. Bahkan istri pun milik Allah, milik Tuhan, bukan milik manusia. Longor, kau hidup di akhirat atau di dunia? Kalau di dunia, ya suami itu milik istri secara negara, bukan secara akhirat. PA kau. Percuma juga kalau aku buat permintaan maaf, klarifikasi, nggak akan mengubah keadaan. Setidaknya kau nampak bahwasanya kau punya hati ya, kau punya hati nurani, kau punya rasa empati sesama perempuan. Ini enggak, bersikeras pula kau. Tolong kepada SCM agar segera menentukan hubungannya. Jika memang lanjut, ya alhamdulillah. Kalau enggak, tolong cepat diselesaikan.
Maksud kau apa? Biar kau jadi istri sah, biar kau ngajuin isbat, iya kan? Makanya kau bilang nikah itu nggak perlu mewah-mewah, nggak perlu harus tahu semua orang. Ngapain kau ajuin isbat nikah? Biar orang tahu semua pernikahan kau. Aku kan punya guru, aku kan hijrah. Nggak ada orang modelan hijrah macam kau, nggak ada. Bahkan guru-guru kau pun nggak ada membela kau biar tahu kau sadar diri kau. Kalian lihat podcastnya Inara Rusli di Denny Sumargo gak? Aku sih lihat sekilas ya. Emangnya kalau misalkan nikah siri itu nggak pakai KTP ya? Nggak ada verifikasi data dulu nih dari penghulunya. Maksudnya dalam artian kan penghulu pasti kan mastiin dulu, bukannya syarat sah menikah salah satunya itu mengetahui status dari masing-masing pihak yang ingin melakukan ijab kabul tersebut. Misalkan dicek dulu nih cowoknya, dikasih lihat KTP-nya, kan itu kan pakai surat perjanjian, namanya ada suratnya, ada surat gitu menjelaskan atas nama siapa, menikah dengan siapa. Kita pakai logika bahasa bayi aja, dia pakai bahasa bayi. Dan terus di podcast itu Inara Rusli bilangnya dia baru tahu setelah seudah menikah. Apakah kita sebodoh itu ya? Bingung aku. Padahal tinggal jawab aja gitu ya kalau udah kebelet gitu nikah gitu. Ini mah cuma pendapat aja, nggak tahu ya. So, aku belum pernah ngerasain namanya nikah siri. Bisa tahu aku sih namanya pernikahan itu kan ada yang namanya verifikasi data itu. Sekarang kalau misalkan nggak ada verifikasi data nih, kita nggak tahu nih data si siapa calonnya kita yang mau nikah sama kita. Ya bisa aja dia pakai nama palsu. Ya nggak? Benar nggak sih? Ini logika dasar aja. Nah, cuman pendapat dan opini. Kita bahas Inara Rusli lagi. Ini saya melihat dari akunnya Drama Halu, di mana dia menaikkan seorang pengacaranya Bang Insanul ya, yang dimana dia mengatakan jelas-jelas dia mengatakan bahwa Bang Insanul ini masih mencintai istrinya, yang dimana dia itu berjalan dari nol hingga sampai sekarang ini. Dan yang paling mengagetkan di sini ya, Inara Rusli minta kepastian agar dinikahi secara resmi. Sedangkan kita ketahui pernikahan resmi itu harus dilakukan, kalau poligami ya, itu harus persetujuan dari istri pertama, dan istri pertama pun harus dihadirkan di persidangan. Tidak ada terlihat wajahnya ini tertekan ataupun di dalam sebuah pengaruh rasa takut. Kejamnya, kenapa harus mengorbankan perempuan lain untuk sebuah kebahagiaan diri sendiri? Ini membuktikan ya bahwa cinta itu bisa dibuat rebutan begitu. Tetapi kalau di dalam pernikahan ini seharusnya benar-benar harus sesuai dengan etika agama itu sendiri. Kalau hanya berdasar menikah poligami boleh, kenapa tidak? Perempuan bisa, tetapi di sini ketika istri yang kedua menuntut untuk menjadi yang diprioritaskan, itu yang terberat. Inara Rusli hari ini mengalami sesuatu hal yang sangat, saya kira sedikit ekstrim, di mana dia akan berusaha mengejar sesuatu. Kita ketahui biasanya kalau ada orang baru pasti cintanya itu akan berkobar-kobar. Ini saya kira ustadznya pun cintanya lagi berkobar-kobar, tetapi dia akan memikirkan istri pertamanya yang mendampingi dia, dan tanpa ada masalah apapun di sana, hanya karena ingin mengejar cinta baru akan mengorbankan anaknya. Inara Rusli menuntut ingin dipertemukan kepada istri pertama dari Ustadz. Tapi saya kalau sebagai perempuan ya, sama-sama perempuan, saya kira tidak perlulah dipertemukan. Itu akan tambah menyakiti dan menghancurkan mental dari istri pertama. Aduh Pak Ustadz, jangan kau korbankan istrimu dan anakmu gitu. Aduh ya apa ya, poligami boleh, tidak ada yang menentang poligami, tetapi kalau caranya berpoligami ini yang agak ekstrim, itu yang saya kira bukan ridho Tuhan yang didapat, tetapi murka Tuhan. Naudzubillah. Jangan sampai ada pelakor syariat, pelakor syar'i. Jangan sampai ada istilah baru, pelakor syar'i. Naudzubillah min dzalik. Salam cinta damai dari Kediri.